kita punya mental, kita punya stamina, itu. Nah, itu teknik seiring inilah berbanding lurus lah dengan stamina. Stamina kita bagus, maka teknik apapun bisa kita lakukan. Kita mau main atas, mau main bawah. Iya, betul. Seperti Bang Theo lakukan. Saya sudah sampaikan, Bang Theo ini kalau di fighter istilahnya well-rounded. Mau atas bawah dihajar sama Bang Theo ini. Dia ini juga atlet gulat juga, atlet boxing, muay thai, semua dilalap sama beliau. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Jadi saya udah mulai latihan lagi sekitar sebulan belakangan. Itu juga ada istilahnya untuk menjaga kondisi, juga ada latihan strength conditioning, dan menjaga dan mengasah teknik kita perlu namanya sparring. Makanya Bang Theo selalu bilang, tolak ukur bela diri itu kalau bukan sparring, kompetisi apalagi. Nah, itu sangat penting. Itu bisa mengukur kita sejauh mana teknik kita bisa dipraktekkan dan sejauh mana mental kita teruji dalam suatu kompetisi. Makanya saya juga banyak belajar dari juara-juara kita, dari Bang Theo, Suwardi, tentunya dengan lawannya Bang Theo juga yang dikalahkan itu ya. Rudy Ahong ya. Rudy Ahong itu bisa dibilang powernya luar biasa. Dan dia nomor satu mental. Satu-satunya fighter one pride yang mentalnya di atas rata-rata ya Rudy Ahong. Dia bisa main dengan posisi postur up, tangan turun, menghadapi lawan cuma modal kepala goyang-goyang, terima pukulan, dan bisa strike balik. Nah, itu Ahong. Karena mentalnya bagus, lawan tuh nggak gentar dengan sendirinya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Danang. Jadi kalau dari pribadi saya, sudah pasti dengan kita olahraga intens, meningkatkan imun, juga menghilangkan stres. Kalau kita nggak stres juga, mudah-mudahan juga kita terhindar dari penyakit. Kurang lebih seperti itu, Mas Danang. Sumpah ya, biar aku iso des. Amin. Jadi jelas ya, secara olahraga secara umum itu memang meningkatkan sistem imun gitu. Tapi di bela diri ini ada lebihnya nih selain sistem imun nih. Yang kedua adalah ada terkait tentang tindak kejahatan atau kecelakaan nih. Kadang-kadang kita pernah dengar bela diri itu drillnya, maksudnya latihannya itu bisa begitu gitu, bisa menghindarkan kita dari kecelakaan atau tindak kejahatan nih. Benar atau enggak nih kira-kira nih kita bisa tanyakan kepada Mas Ferry Fadila dan Mas Indra. Mas Ferry dulu kali ya. Mas Ferry gimana nih Mas Ferry? Benar nggak nih Mas? Emang drill yang seperti apa Mas yang bisa bikin kita menghindari kecelakaan atau gimana nih Mas? Halo Mas Danang, tadi saya sempat putus-putus ini. Suara terdengar jelas ya? Siap. Ya, saya nggak bisa kasih contoh banyak. Mungkin testimoni dari salah satu murid saya. Waktu awal tahun itu kan kita ada ujian kenaikan tingkat. Awal tahun itu kan hujan deras, Jakarta banjir. Dia pulang lewat Jalan Ahmad Yani. Kepleset naik motor. Nah, pas jatuh, dia otomatis tangan nggak begini. Kalau begini dia jatuh kena aspal kan patah. Untungnya dia pakai sini. Itu basic di dalam jatuhan Hapkido pertama di Sabuk Putih, jatuh depannya seperti itu. Untungnya karena dia sudah terbiasa begitu, wajahnya tidak kenapa-napa, tubuhnya tidak kenapa-napa, dan dia sangat bersyukur pada saat itu karena dia berkenalan dengan Hapkido, dia belajar awal-awal jatuhan berkali-kali sampai bosen. Dia tanya kenapa, saya suruh ya kamu jatuhan aja karena ini kepakainya nanti gitu. Itu salah satunya mungkin ya, salah satu contohnya. Kalau kejahatan lain mungkin di jalanan Jakarta ini kan kita tahu sendiri ya banyak kejahatan, apalagi yang di gang-gang sepi, di kendaraan umum. Saya rasa kalau orang yang belajar bela diri itu awareness-nya lebih tinggi. Jadi misalnya ada yang raba sedikit dia punya barang di saku, dia lebih sigap gitu. Itu pandangan saya Mas Danang, singkat saja. Oh siap. Mas Indra dengan Mas Indra. Mas Indra masih kita? Mas Dana? Oh ya siap. Gimana Mas Indra?
Kalau di bela diri saya kan sama aja ya, saya juga belajar silat, itu ada teknik jatuhan, di belajar Daitoryu Aikijutsu, itu ada ukemi ya, kita kenal dengan ukemi, atau kalau di Hapkido mungkin dikenalnya dengan beb ya, teknik-teknik jatuhan. Itu kan kita jatuh nggak asal jatuh. Kita tahu ada teknik misalnya Ushiro Ukemi, jatuhan ke belakang. Kalau kita asal jatuh aja, kepala kita kan bisa kena lantai, bisa bocor kan. Kita harus tahu titik-titik di mana badan kita itu melindungi kita. Badan kita ini kan ada otot, ada lemak. Kita pakai titik-titik itu untuk kalau kita jatuh, kita terbenturnya ke situ, tidak ke tulang. Kalau tulang kita bisa patah. Kalau kepala, tengkorak kita bisa bocor. Itu kan banyak juga kejadian, misalnya rolling. Teknik rolling mungkin paling bagus, paling kayak kucing ya, itu Aikido ya. Aikido kan sangat-sangat bagus tuh teknik rollingnya. Iya. Itu juga ketika kecelakaan mungkin terlempar, langsung bisa rolling dengan otomatis kan. Itu salah satunya teknik yang bisa kita gunakan, mungkin itu jadi refleks kita ketika kita mengalami sesuatu. Kalau untuk teknik menghindarkan kita dari tindak kejahatan, sebenarnya bela diri ini sebisa mungkin jangan dipakai. Karena kalau kita pakai, urusan kita bukan cuma keselamatan kita aja sebenarnya, tapi ke polisi. Kalau kita bunuh orang kan, itu juga berbahaya ya. Kita kadang kan adrenalin kita terpacu. Ketika kita terpacu, itu kan berbahaya. Ketika kita sering latihan, kita kan bisa mengontrol nafsu kita, mengontrol emosi kita. Iya, betul. Sehingga kita lebih aware terhadap situasi di sekitar kita. Ketika kita terkena tindak kejahatan pun kita lebih tenang. Sehingga kita bisa mengambil hal-hal yang kita perlukan secukupnya saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Indra. Jadi benar ya, jadi ada drill-drill yang hanya ada di bela diri, di mana kita melakukan sesuatu berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi gerak refleks kita gitu. Jadi muscle memory, dan ketika keadaan bahaya, gerakan seperti itulah yang akhirnya keluar dan akhirnya bisa menyelamatkan kita. Benar ya? Betul. Dari Bang Teo atau Bang Soma ada yang mau ditambahkan, Bang? Saya sependapat. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Itu udah paling pas tadi. Tambahan sedikit ya Mas Danang. Kebetulan saya kan dinas di PSO ya. PSO itu memang tantangan pekerjaannya sangat tinggi. Artinya apa? Setiap kita melakukan penindakan, pasti selalu ada resisten terhadap beberapa awak yang kita lakukan upaya paksa. Jadi minimal kita antisipasi. Ya. Kalau ada kru awak kapal penyelundup yang kita amankan itu melakukan apa ya, istilahnya menyerang balik, kita udah siap. Melakukan perlawanan. Kayak teman-teman di Teluk Nibung. Jadi kalau jarak jauh mereka bisa melakukan lemparan bom molotov segala macam, tapi begitu dekat bisa aja ada yang nekat gitu. Nah, kita udah siap minimal seperti itu. Jadi makanya teman-teman di PSO yang kebetulan kita latihan bersama, saya sampaikan ada sedikit teknik boxing, gulat, dan Brazilian Jiu-Jitsu. Saya terus sampaikan ke teman-teman, gimana kalau tidak bisa dihindari suatu kondisi yang perlu ada bentrok fisik. Mohon maaf saya pakai istilahnya, teman-teman bisa berkelahi yang baik dan benar, istilahnya gitu. Betul. Jadi kalau diserang kita tidak merem mata. Kalaupun dengan teknik memukul yang benar, minimal orang bisa pingsan, begitu kurang lebihnya. Bukannya mau sombong, mungkin Bang Teo tahu sendirilah. Kalau kita melakukan Saya setuju. Straight ke arah rahang, itu kan seperti mati lampu, klik, langsung knockdown. Iya. Atau ke bagian rusuk, pokoknya yang bagian yang langsung melumpuhkan. Ya. Itu kurang lebihnya, Mas Danang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Soma. Jadi intinya kalau istilahnya manusia itu kayak punya ada switch off-nya ya, tombol on off-nya itu di rahang gitu ya.
Iya. Nah, jadi kalau misalnya dalam pelaksanaan tugas sebagai kita law enforcer gitu ya di Bea Cukai itu berarti penting ya, selain dari pertahanan diri juga penting juga ada serangan untuk melumpuhkan ya Bang ya, ketika kita mendapatkan suatu resistensi. Nah, gitu. Jadi ini saya ada sedikit video nih, video yang tentang ini apa namanya, benar-benar apa namanya langsung kelihatan bagaimana latihan roll belakang itu cuma ada di bela diri. Hampir semua bela diri lah roll belakang itu ada. Brazilian Jiu-Jitsu ada, di Hapkido ada, di Karate ada. Aikido ada. Kadang-kadang kita bingung nih, kita roll belakang suruh buat apa sih? Kayaknya berantem nggak pernah deh. Kita roll belakang ini ada gunanya, tapi ternyata di keadaan darurat bisa jadi ini menyelamatkan nyawa kita atau orang-orang tersayang kita. Iya. Nah, selanjutnya lagi ada nih. Kenapa ini bisa begini? Kita lihat lagi, diulang lagi. Nah, keren balapan. Kalau nggak pernah roll depan, kira-kira bisa nggak ini Bapak ini menyelamatkan diri seperti ini? Sepertinya agak sulit ya kalau memang refleks kita tidak pernah terlatih ya, tidak pernah melakukan hal yang secara berulang-ulang ya. Iya. Ini satu hoki. Nah, waduh, dia ketabrak. Dia langsung roll samping deh. Apakah dia selamat? Kita lihat di sini. Iya, jalan enak banget. Waduh, gimana nih motor gue? Nah, Luar biasa. Dia selamat gitu. Nah, jadi kira-kira begini, jadi bukan sekedar omong kosong bahwa sebenarnya drill yang dilaksanakan dalam bela diri itu penting banget ya. Kita nggak tahu kapan itu bisa kejadiannya dan ternyata memang benar-benar penting gitu. Iya. Drill yang kita anggap membosankan ternyata bisa dipakai ya. Nah, jadi atas bahasan pertama ini peran bela diri dalam hal bahaya fisik, kita kira-kira sepakat ya. Ternyata peran bela diri sangat penting sekali dalam hal fisik, yaitu dalam peningkatan sistem imun, lalu dalam masalah tindakan kejahatan atau kecelakaan, atau pelaksanaan tugas sebagai law enforcer. Yang tindakan kejahatannya ada lagi nih, saya mau tunjukkan sedikit video tentang bagaimana bela diri kira-kira bisa mengitukan tindakan kejahatan. Sebentar. Bentar, izin ya, sedikit ya. Ini cuma contoh aja ya, salah satu bela diri. Kita lihat. Jiu-Jitsu hero on the left. Man jumps over the railing, tries to grab and kidnap the girl in plain sight from the restaurant. Penculikan anak. Hero sneaks up from behind, applies a standing rear naked choke, followed up by a beautiful rear takedown. After the takedown, the suspect tries to get up and get back at the girl. The hero puts his hooks in and applies a perfect back mount one-handed rear naked choke. You guys, this man does jiu-jitsu, and because of that, he was able to take control of the situation for 41 seconds, subdue this attacker, and control the situation perfectly. Sometimes you don't pick the fight. The fight picks you. And if you do jiu-jitsu like this guy, you're going to be
ready. Couldn't have been handled in a more effective manner. Eventually, authorities show up, they disentangle them, and the man is taken into custody. A perfect time to remind us of the 3 rules every parent must know when it comes to abduction prevention and their child's safety. Rule number 1, talk to your child about abductions and what to do in case of an emergency. Rule number 2, learn jujitsu. How do you expect to protect your child if you can't even protect yourself? And rule number 3, during an abduction, focus on the threat, not the child. Fight the instinct to want to grab and pull on the child during an abduction attempt, and instead focus on off-balancing or incapacitating the actual abductor, and that will foil the abduction attempt altogether. Oke. Jadi bukan cuman jujutsu ya, tapi semua bela diri, hampir semua bela diri mengajarkan kita bagaimana caranya tetap sigap dalam keadaan apapun ya. Nah, jadi ini tadi saya hanya memberikan contoh saja, dan kita sudah sepakat secara fisik bela diri ini sangat berperan penting lah dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas kita sebagai law enforcer di Bea Cukai. Selanjutnya ternyata bukan cuma fisik aja nih. Kita pernah dengar bahwa bela diri itu juga bermanfaat dalam kesehatan mental. Nah, kita lihat di sini, benar nggak sih kesehatan mental ini? Kita pernah dengar nih, katanya Bang Teo tadi pernah dengar nih, katanya dulu sebelum kenal bela diri kehidupannya tidak begitu sehat ya Bang, benar nggak Bang? Benar. Nah, kita mau tanya nih, bagaimana sih peran bela diri dalam hidup Bang Teo dalam menguatkan mental, menghilangkan depresi atau meningkatkan kepercayaan diri Bang Teo sebagai seorang petarung dan sebagai pribadi dalam bermasyarakat, Bang? Kalau saya peran bela diri mungkin terdengar agak berlebihan jika saya berbicara seperti ini, tapi bela diri itu menyelamatkan hidup saya. Karena saya punya gangguan sama mental diri saya sendiri, dan saya punya kehidupan yang lumayan urak-urakan lah dulu. Bela dirilah yang membantu saya kembali menyelesaikan kuliah saya, terus kembali menyusun kehidupan lebih baik, punya prinsip dan punya disiplin semenjak saya berlatih bela diri. Memberikan saya fokus lebih dalam menjalankan kehidupan sekarang. Nah, dengar-dengar Bang Teo kan pernah itu ya Bang ya, saya pernah lihat di YouTube Bang Teo itu pernah ngelatih bela diri, tapi justru membantu member itu dalam menyelesaikan masalah yang tidak ada kaitannya dengan bela diri, Bang. Iya. Saya pernah lihat tuh. Kebetulan memang dengan latar belakang saya memulai bela diri, tampaknya yang Maha Kuasa memberikan saya jalan untuk bertemu dengan orang-orang yang mempunyai problem yang sama. Jadi memang saya punya banyak klien-klien saya yang mempunyai depresi yang tinggi. Kita semua mungkin belum pernah melihat orang yang depresi tinggi ya, cuman di kehidupan saya menemukan banyak orang yang mempunyai tingkat depresi tinggi yang sampai mempunyai tendensi untuk bunuh diri. Seperti saya dulu. Jadi dengan bela diri mereka sudah bisa pelan-pelan mengenyampingkan pengobatan psikologi. Pengobatan psikologi itu maksudnya penanganan psikologi dengan cara minum obat-obatan yang diberikan oleh psikolog, obat-obat penenang. Itu kan sebenarnya ada efek jangka panjang yang tidak bagus kan. Itu bisa ngebikin kita mempunyai efek short term memory loss. Nah, klien-klien saya setelah menjadi klien saya 3 tahun, 2 tahun, akhirnya mereka bisa melepas pengobatan menggunakan obat-obat kimia yang dengan preskripsi dokter untuk menenangkan depresi mereka. Mereka sudah bisa lepas dari depresi mereka. Kebetulan. Jadi bisa ya Bang, bela diri itu digunakan sebagai salah satu media terapi untuk meningkatkan mental lah, meningkatkan kesehatan mental ya Bang. Iya. Terus saya juga punya beberapa murid-murid saya yang kebetulan memang Down syndrome. Oh, Down syndrome. Dari Down syndrome sampai autisme. Emang ada beberapa. Kebetulan memang dipertemukan mereka bisa menerima perintah setelah bisa diajak komunikasi juga setelah mereka berlatih bela diri. Karena kan di bela diri sistem chain of command kan. Jadi memang yang dilatih memang harus mempercayai dan berkomunikasi dengan instrukturnya langsung.
Nah, secara nggak langsung itu men-trigger otak mereka untuk mau berkomunikasi dengan dunia di luar pikiran mereka. Kalau orang Down syndrome dan kita berbicara Down syndrome dan autisme ya. Terus koordinasi yang kita lakukan di gerakan-gerakan pemanasan. Maaf, ini nggak semua mungkin mengerti, tapi di Brazilian Jiu-Jitsu ada beberapa pemanasan seperti crab crawl, front roll, side roll, shrimping, bridging, shrimp out, shrimping aja, shrimp out, shrimp in ya. Itu mengaktifasi beberapa sel-sel di otak yang di orang autisme atau Down syndrome itu butuh diaktifkan. Nah, jadi membuat mereka lebih bisa berinteraksi dengan dunia di luar pikiran mereka. Pengalaman saya ya. Oh gitu, mantap sekali Bang pengalamannya Bang. Jadi kalau sepengetahuan kita nih di Bea Cukai nih, yang kita penempatannya itu seluruh Indonesia ya. Ya. Ada beberapa teman-teman saya yang kadang-kadang ditempatkan di tempat yang tidak dia inginkan, jauh dari home base gitu. Iya. Entah di mana gitu, dan itu kadang-kadang ada temen yang sampai benar-benar mentalnya drop dan pikirannya tidak bisa lurus lagi gitu, tidak bisa lurus lagi. Iya. Nah, mungkin beberapa teman kita di sini, atau mungkin Bang Soma punya pengalaman nggak teman yang seperti itu Bang? Atau pernah mengalami nggak rekan kerja atau seperti itu? Rekan kerja atau mungkin bawahan Bang Soma, dan bagaimana Bang Soma menghandle yang seperti itu Bang? Terima kasih Bang. Ya, pengalaman saya Mas Danang, jadi berlatih bela diri ini membuat kita lebih disiplin. Ini bisa ditanya sama Bang Theo bagaimana kita mendisiplinkan diri. Karena saya tahu betul menurunkan berat badan Bang Theo yang sehari-hari sekitar 90 kilo ya Bang ya. Iya. Itu bisa mencapai berat yang dimasukkan dalam klaster fighternya. Jadi Bang Theo ini kan main di kelas welter, di kelas 77 kilo. Dari 90 kilo turun ke 77 kilo itu sangat berat. Itu kalau nggak disiplin itu tidak mungkin. Baik disiplin latihan, istirahat, dan pola makan. Itu perlu ditanya sama Bang Theo itu gimana caranya. Dan menu-menu apa yang perlu kita konsumsi. Nah itulah melatih disiplin diri. Jadi dari mulai bangun pagi, itu pun udah teratur, udah seperti robot jadinya. Betul. Jam 5 pagi bangun, itu sudah pasti apa yang dilakukan, stretching, lari pagi, latihan ringan, sampai latihan yang ininya, latihan advance-nya, latihan utamanya. Seperti itu. Kalau masalah mengatasi mental, saya setuju dengan Bang Theo, karena beberapa juga teman kita waktu di Warrior Synergy pun ada yang orangnya kurang percaya diri, obesitas. Ini kejadian betul di tempat saya. Mas Dadang tahulah siapa tuh? Si Raihan itu pertama kali datang beratnya 120 kilo lebih. Timbangan aja angkanya nggak nyampe. Sekarang beratnya udah tinggal 80 kilo. Badannya udah bagus. Oh, itu luar biasa. Iya. Jadi itu ada prinsip apa kayak kurang lebih sama lah dengan pola kedisiplinan di pegawai negeri sipil. Harus bangun pagi, harus melatih mental dan fisik sebagai seorang pegawai bea cukai. Jadi kita harus duduk tegap, harus berjalan dengan sikap yang hormat kepada atasan, sama itu dilatih dari bela diri, sangat membantu. Jadi kalau kita sudah biasa disiplin dari mulai bangun pagi, pola latihan, kayak misalnya gini, saya akan berjanji pada diri saya minimal saya sehari akan push up 10 kali aja. Itu aja kalau kita bisa tepati, maka dengan sendirinya tubuh itu akan nagih. Lu belum push up lu hari ini, ayo push up dulu, seperti itu. Jadi tertanam di alam bawah sadar bahwa kita harus hidup sehat seperti itu. Dan sekali lagi memang butuh dengan lingkungan yang mendukung. Karena saya percaya kalau di lingkungan bela diri itu utamanya positif. Artinya apa? Kita biasakan hidup sehat, istirahat cukup, dan juga saling mendukung. Misalnya, saya kurang nih teknik ini, kamu bisa bantu saya nggak? Seperti itu.
saya bisa menguasai lebih di sini, kamu yang kurang di mana. Kurang lebih seperti itu, Mas Dana. Ya. Jadi bisa ya, berarti bela diri itu selain bisa untuk memberikan manfaat fisik, juga memberikan untuk manfaat menghindari bahaya-bahaya non-fisik ya, dari mental, dari menghindari depresi segala macam. Sebenarnya kalau kita bisa menanamkan disiplin dalam diri kita, dalam berbela diri, nanti disiplin itu pun akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari ya Bang ya, bukan cuma dalam bela diri juga ya. Memang kalau dalam bela diri itu kelihatan resultnya. Kita biasa disiplin push up, kelihatan badan agak bagusan dikit, badan lebih tegap sedikit, gitu ya Bang ya. Siap. Nah, jadi secara peran fisik dan peran mental kita sudah membahasnya. Nah, tambahin dikit Pak Danang. Gimana? Oh ya, gimana, siap? Tadi udah dibahas itu ya, bahwa dalam ini Bang Theo lihat disiplinnya untuk mendapatkan level seperti ini kan Pak. Bang Soma tadi juga. Cuma yang ingin saya tambahkan begini, bahwa kedisiplinan tadi yang disampaikan teman-teman tadi itu tidak seberat yang dilihat gitu. Jadi dulu saya waktu sebelum ikut bela diri itu juga nggak terlalu ini ya, cuma begitu kita masuk gitu ya, nanti kita kalau bisa menemukan ini lingkungannya bagus, terus kesenangannya di situ, ada hobi gitu kan, itu semuanya jalan sendiri. Jadi dulu misal awalnya saya cuma masuk bela diri ya, terus nanti akan nambah lagi, oh saya perlu lari nih, oh terus saya perlu, apalagi kalau kita ikut kompetisi ya, walaupun kompetisinya nggak perlu yang profesional, dari yang semua boleh ikut aja lah dulu gitu. Kita nanti dapat komunitas, saling kenal sana, saling kenal, itu kayaknya ada motivasi itu untuk ingin berkembang terus gitu. Ya, itu mungkin saya rasa juga itu dirasakan teman-teman sekalian tuh. Kayak Pak Danang itu dulu kayaknya males-malesan gitu. Bilang gabung ini yuk, wah nggak seru mas, gini-gini. Begitu masuk, ya agak mending. Terus dia gabung sama komunitas luar juga, kayaknya makin kayak agak-agak ini apa namanya kalau orang ketagihan itu. Tagihan. Latihan terus tuh kayak orang. Dan itu banyak terjadi kayak gitu. Maksudnya ternyata yang kalau kita dari luar tuh kita lihat tuh kayaknya wah kok orang tuh berat banget ya, tiap pulang kantor latihan, mungkin tambah apa. Ternyata kalau kita jalani ikut pertama aja itu ikut sendiri, dan bagusnya yang saya lihat itu dia tidak mengurangi ini juga sih, disiplin kerja. Seperti kayak Mas Danang ini juga termasuk sebagai berprestasi nih. Wah, walaupun kegiatan di luar banyak. Gitu. Mas Indra ini juga berprestasi nih, IP-nya kumlot nih. Seperti itulah, jadi maksudnya nanti kita yang dari awal kayaknya berat, begitu masuk ternyata kita bisa loh melakukan itu semua itu. Padahal kalau kita ikut kompetisi mungkin kita bisa melakukan hal-hal kayaknya berat, kita bisa jadi ringan karena senang, karena macam-macam lah dorongannya itu. Itu aja Pak Danang. Siap, terima kasih atas tambahannya Pak Lukman. Nah, ini kita langsung lanjut ya. Mumpung nih di sini ada Dan Soma, yang dimana beliau ini adalah wasit aktif di One Pride. Kira-kira gimana sih kesempatan dari pegawai bea cukai itu, bisa nggak sih kira-kira kita ngikutin di One Pride gitu, ikutan MMA? Mungkin nggak sih? Terus kalaupun mungkin, apa yang harus dilakukan, terus manfaatnya apa kira-kira? Untuk ikut di One Pride ya. Kan kadang-kadang kalau kita ikutan sesuatu gitu, kalau nggak ada maksudnya wadah untuk mengukur progres kita, kayaknya oh ya udah, taunya kita hebat gimana sih? Kan tentu saja dengan itu ya, dengan kompetisi. Nah, kebetulan kompetisi bela diri saat ini yang sedang sangat hot lah istilahnya adalah One Pride, walaupun di tengah COVID ini. Nah, kira-kira bagi pegawai bea cukai perlu nggak sih, atau adakah kompetisi-kompetisi yang lain yang seharusnya bisa diikuti oleh pegawai bea cukai? Siap. Danang sama Indra itu masih muda, mau gabung One Pride. Oh siap.
Jadi sharing pengalaman aja Mas Danang ya. Jadi yang pertama, ini mohon dikoreksi lagi ya Bang Teo kalau saya ini pendapat pribadi saya. Jadi malu ya Mas sama ahlinya nih. Enggak lah. Jadi yang nomor satu harus punya niat. Jadi teman-teman di Bea Cukai ini banyak yang mempunyai basic bela diri, terutama karate. Itu sudah salah satu modal yang cukup. Dengan skill karate dan dari mulai hobi menjadi tadi Mas Lukman bilang menjadi kecanduan yang positif, edik sangat jadi terobsesi. Saya punya mimpi ingin menjadi juara di kompetisi saya. Itu salah satu awal yang bagus. Artinya misalnya sudah rutin latihan karate. Terus kalau di MMA itu kan ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi. Jadi dari stand up fighting sampai ground fighting. Kalau di stand up mungkin sudah cukup bisa mulai belajar di ground fighting. Teman-teman di Bea Cukai ada beberapa mungkin bisa datang ke Mas Lukman, bisa datang ke saya atau juga di gym-gym yang mempunyai pelatih BJJ dan gue juga bagus. Juga kalau teman-teman ingin serius bisa bergabung di tempatnya Bang Teo di Lions MMA ya, Bang. Di Fluid di Tanjung Priok itu bisa dilatih dasar-dasarnya. Jadi ini saya juga mau sharing bahwa di UFC sendiri juara UFC itu ada yang basicnya karate itu banyak. Karate Kyokushinkai dan Shotokan. Dari mulai Lyoto Machida, ada George St. Pierre, itu mereka basicnya karate. Karate yang dilengkapi dengan ground fighting. Artinya, begitu mereka sudah bisa di stand up fighting, mereka latih di ground fightingnya, itu minimal. Kalau di take down mereka bisa antisipasi, kalau mau di submit mereka bisa counter, minimal seperti itu dasar-dasarnya. Mungkin kalau dilatih intens sama Bang Teo 3 bulan sudah. Dan yang terpenting seperti saya sampaikan lagi, melatih stamina, strength dan conditioning untuk kompetisi bela diri profesional itu yang paling penting, stamina. Jadi perlu dilatih strength dan conditioningnya. Itu gimana caranya? Saya bisa sampaikan jarang ada orang fighter yang bisa bangkit seperti Bang Teo. Itu udah knockdown, kita udah bilang ini KO, tapi istilahnya bisa mengumpulkan semangat strength-nya itu loh, semangat bushido-nya itu bangkit lagi. Saya belum selesai nih, saya kalau mentalnya nggak bagus, stamina nggak mendukung, itu kalau saya bilang useless. Makanya contohnya Bang Teo ini sangat nyata, sangat real, dan itu bisa dilatih, sama sekali bisa dilatih, dan bukan mengada-ngada, bukan seperti di film-film atau gimana gitu. Bisa dikeroyok kayak Jackie Chan misalnya, dikeroyok 100 orang, tiba-tiba udah terhuyung-huyung bisa mengalahkan semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya yang pertama adalah latih aspek bela diri yang lain, kedua latih stamina dan strength conditioning-nya. Kurang lebih seperti itu, Mas Danang. Dan yang terpenting harus didukung dengan kemauan yang kuat. Iya, betul. Betul Bang Teo, mungkin bisa dilakukan Bang Teo. Siap, enggak, udah benar. Jawab mantap. Saya setuju Bang Soma. Iya Bang. Boleh nambah pertanyaan? Pertanyaan, boleh, siap. Ya? Ini Bang Soma mungkin perlu ini juga disinggung terkait One Pride tadi. Tadi kan tanya bahwa apakah Bea Cukai bisa masuk One Pride. Nah, tapi perlu disinggung juga terkait gimana sih pegawai Bea Cukai ini kan aset-aset Kementerian Keuangan gitu kan. Ketika ikut One Pride itu apakah mungkin dari segi kelayakan tuh nanti keamanannya gimana? Jangan sampai kan begitu masuk sana tuh ternyata bahaya mengalami cedera atau cacat fisik. Ini kan merusak aset negara ini. Nah itu Bang, mungkin perlu dibahas gimana menurut Bang Soma itu jika bergabung dengan One Pride. Jadi begini ya Mas Lukman, ini juga based on pengalaman yang sudah. Jadi usia harus usia yang produktif. Memang di One Pride membuka kesempatan dari usia 17 tahun sampai 50 tahun kalau nggak salah, atau 45 lah. Jadi
usia yang sangat produktif untuk menjadi fighter ya minimal dari 25 tahun sampai 30 tahun itu sedang di peak-nya. Jadi kalau grafik sedang menuju puncaknya. Kembali lagi kalau misalnya dilatih strength conditioning benar, terus teknik-tekniknya dilakukan dengan benar, itu akan meminimalisir cedera yang tidak perlu. Karena dari pengalaman saya mewasiti One Pride, memang ada beberapa sampai patah tulang, tangannya dislokasi, belum dipukul, dia dislokasi sendiri. Itu mungkin karena persiapannya kurang matang dan juga latihan strength conditioning-nya juga kurang. Tapi kalau misalnya semuanya sudah dipenuhi seperti Bang Theo ini, cedera minimal dan bisa dengan performa yang baik. Kalau untuk kesempatan, One Pride membuka beberapa kali audisi minimal setahun bisa 2 kali di tiap kota besar. Kebetulan waktu itu PSO, kebetulan dari CS kami ikut, ya memang belum lulus audisi ya. Tapi nggak apa-apa, karena kebetulan di Pangkalan juga latihannya cuma seminggu 2 kali, tapi ada yang berani audisi juga. Luar biasa itu. Mungkin Bang Lukman bisa mengencourage teman-temannya siapa yang lebih yang punya passion di MMA. Yeah. Yang karatenya sudah langganan juara, mungkin bisa dipoles sama Mas Lukman nih. Saya latih di JJ-nya gitu. Apalagi dari yang saya dengar, Bang Lukman ini footlock-nya luar biasa nih. Dia Master Leg Lock Indonesia. Itu udah nggak perlu disangsikan lah, dilatih sama John dan Aher Indonesia, betul nggak Mas Lukman? Itu sangat akan melengkapi senjatanya dari seorang atlet MMA. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang memang serius, bisa dipersiapkan sama Mas Lukman, sama saya, atau sama beberapa teman-teman, atau misalnya benar-benar ini serius, saya ingin menjadi fighter, datang ke tempatnya Bang Theo di Lion MMA Fluid, pasti akan dibina sama Bang Theo. Yakin saya, pasti hasil. Gitu Mas Lukman. Siap. Izin nambahin. Siap Pak Badar. Oh ya, terima kasih. Saya kebetulan mungkin masuk yang mendekati 45 ya. Jadi ngomongnya itu agak aneh. Jadi kalau kebetulan saya sekarang dalami Tai Chi. Jadi kalau kayaknya rekan-rekan muda itu, kalau di Tai Chi itu wilayah yang, wilayah keras. Nanti ada wilayah lembut. Jadi dulu saya karate juga, sekarang juga masih. Jadi kalau yang saya latih itu ada 3, jadi Kihon, Kata, sama Kumite. Jadi dalam Kihon itu nanti di samping gerakan ada filosofi yang harus diterapkan. Nah, terus untuk MMA, yaitu benar yang tadi. Jadi kita harus tahu siapa diri kita, terus tujuannya buat apa. Jangan sampai nafsu aja yang digedein, nanti ujung-ujungnya kayak kasus Goeser itu loh. Temennya masih muda, nggak ingat umur, dihajar, akhirnya selesai gitu. Jadi terus untuk bela diri itu, kalau buat saya itu lebih ke dalam. Jadi makin benar kata siapa tadi, yang kalau berantem itu jangan mengeluarkan teknik. Itu kayaknya kata-kata langit, tapi ternyata kalau makin belajar itu benar. Jadi semakin belajar itu teknik itu nggak dikeluarkan. Saya dulu waktu latihan di Jakarta itu, waktu di Plaza Senayan, waktu itu ada sepak bola Jakarta, Persija itu, jalanan itu dipenuhi supporternya. Saya mau lewat itu dipenuhi. Jadi saya dalam hati, saya ngitung, saya klakson 3 kali, kalau nggak minggir saya tabrak. Sampai ke Plaza Senayan kayak gitu. Lah begitu di dojo di Plaza Senayan, saya cerita. Teman saya, anggota Kostrad, saya heran. Dia bilang, Sensei, kok bisa mikir gitu? Dalam pikiran saya, ya pokoknya nggak mau minggir, saya tabrak. Nah itu, ya benar itu tadi. Jadi mental itu dapat. Cuma ya itu balik lagi ke
kita harus ngaca siapa diri kita gitu. Jadi kalau mau benar-benar difokusin ke MMA ya syarat ketentuan berlaku, jangan sampai istilah gue kewer-kewer gitulah. Ya, fisik udah nggak ada, modal semangat, jadi ya gitu. Jadi kita harus tahu siapa diri kita, terus tujuannya buat apa, terus siapa lawan kita. Nanti efek lain-lain yang kata-kata langit itu bakal ditemui. Ya gitu aja, terima kasih. Siap, terima kasih tambahannya Pak Badar. Jadi secara pembahasan kita sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab nih. Mumpung di sini ada orang-orang yang sangat berkompeten ya, ada Bang Theo, Bang Soma, Bang Lukman, Bang Ferry, Indra, atau mungkin dari teman-teman yang lain, bisa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan aja ya mungkin ya. Nah, dipersilakan dengan pakai fitur raise hand-nya. Dipersilakan. Jika ada pertanyaan. Kita ada sesi tanya jawab. Kalau saya nanya duluan boleh nggak ke Bang Theo? Boleh, Bang. Bang Theo, gimana cara diet dan pola makan yang benar untuk fighter? Untuk fighter yang pasti semua harus terpenuhi. Karena saya udah menjalani berbagai macam jenis diet ya. Dari awal karir saya, karena saya juga berawal gemuk dari 120 kilo juga. Jadi saya udah mencoba bermacam-macam jenis diet. Yang paling efektif buat seorang fighter adalah menghitung intake dari semua elemen makanan sesuai dengan kebutuhan kalori per berat badan. Jadi memang hidup menjadi seorang fighter tuh udah nggak bisa lagi seperti orang pada umumnya. Karena harus mempelajari ilmu tentang nutrisi, dan juga selain itu harus mengaplikasikan ilmu itu di kehidupan dia sehari-hari. Itu yang paling berat. Tapi semua intake makanan, semua yang dibutuhkan, baik dari serat, daging, vitamin, karbohidrat, semua harus terpenuhi. Karena olahraganya kompleks kan. Seperti itu Pak Soma. Ya, izin bertanya. Ya. Kalau di MMA itu ada meditasinya nggak? Jadi buat ngelatih insting terus feeling membaca tanpa berkata-kata itu kira-kira musuh mau ke sini harus dikasih apa? Ada metode meditasinya ada nggak? Terus gimana gitu? Kasih. Kalau di kita Pak, di tim saya ya, saya tidak bisa bilang tim yang lain ya Pak, karena tergantung kan. Setiap bela diri itu kan tergantung timnya masing-masing. Kalau di tim kita ada 1 hari kita spesialkan buat berlatih pernafasan yang tujuannya adalah buat kesabaran dan penyembuhan badan. Namanya pain release training kita. Di kita ada Pak. Kebetulan. Terus kalau buat mental, kita melatih pernafasan itu dengan cara selain untuk penyembuhan juga adalah berendam es, Pak. Nah, berendam es itu selain buat penyembuhan inflamasi tubuh, otot-otot badan kita karena latihan intensity tinggi, berendam es itu hanya bisa dilewati dalam waktu 10 menit kalau kita bisa mengenyampingkan rasa sakit yang ditimbulkan dari dinginnya es itu di otak kita. Jadi memang sebenarnya udah sakit banget, cuma kita harus mencari cara ngebuang sakit itu dengan cara bernafas yang teratur. Seperti itu, Pak. Ya. Oh iya, ternyata kami di Tai Chi juga, khususnya Tai Chi yang tradisional, ya, itu Pak, ada meditasi gitu. Jadi meditasi berdiri itu kalau saya baru 2 jam. Teman dari Medan itu 4 jam. Itu rasanya udah kayak mau meledak-ledak itu tubuh. Jadi ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Iya. Kalau MMA itu kan, ini pengetahuan saya ya, nanti mungkin Bang Suma bisa koreksi kalau salah. MMA ini kan sebenarnya campuran ya, bahkan mungkin
Ya. Kalau disiplin itu sebenarnya bisa dikatakan apa ya? Nggak ada kali ya. Nggak ada. Jadi kalau kita lihat itu praktis MMA itu dia bisa mencampur semua bela diri itu. Bahkan misal kayak bukan cuma bela diri, pokoknya hal-hal yang dia bisa mendukung dalam nanti itu fight-nya itu dia di MMA itu dia bisa optimal, dia akan lakukan gitu. Seperti misal keluarga Gracie itu kan banyak yang meditasi melakukan yoga ya. Yoga, iya. Ya kalau nggak salah kan, itu juga dia itu. Mungkin ya itu dia merasa bahwa yoga itu mendukung dalam hal itu, maka dia disempatkan ada sesi-sesi latihan yoga. Betul, Pak. Itu menurut pemahaman saya sih. Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Oke, siap. Terima kasih. Apa mungkin masih ada pertanyaan lagi? Kalau sorry. Gimana Pak Badar? Masih ada Pak Badar? Ya, jadi dapat disimpulkan itu, yaitu balik lagi ke Tai Chi ada Yin Yang. Jadi di balik sisi keras MMA itu ada sisi lembutnya. Jadi harus berlatih, yaitu berarti sisi lembutnya yang tadi direndam es. Kalau saya berdiri, jadi jangan fokus di kerasnya. Soalnya kalau fokus di kerasnya aja, tubuh kita itu ada sisi lembutnya. Jadi nanti setiap tubuh itu ada haknya gitu. Yang keras jadi dikasih keras, yang lembut dikasih lembut tuh. Jangan terlalu kebablasan geber badan gitu. Ya, terima kasih. Ya. Saya bisa tambahkan juga. Jadi kalau di timnya George St. Pierre itu ada namanya sama kurang lebih kayak Bang Theo. Dia melatih yoga. Jadi yoga itu di samping untuk melatih konsentrasi juga melatih kelenturan badan. Memang badan dilipat-lipat nggak karu-karuan itu. Ya. Kalau yang kaku kayak saya itu nggak kuat benar. Berdiri dengan satu kaki, pokoknya seperti gerakan yoga ibu-ibu lah. Tapi itu cukup mendukung fleksibilitas otot-otot. Kurang lebih seperti itu. Siap. Oke. Jadi karena saya lihat di sini belum ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup aja kali ya. Mungkin ada closing statement nih dari masing-masing host kita. Mungkin mulai dari Mas Ferry dulu mungkin Mas Ferry. Ya Mas Danang, gimana ya? Saya sendiri sebenarnya kan baru juga di pusat melatih Hapkido. Kalau saya lihat dari perbincangan kita, sebenarnya Hapkido dengan MMA itu tidak ada jurang yang jauh ya. Karena Hapkido sendiri pun sebenarnya mixed martial art, tapi pasca Perang Dunia Kedua. Cuman lemahnya kita hanyalah di ground fighting. Kita kuncian ada, jatuhan ada, senjata ada, boxingnya ada, tendangan taekwondo banget, ada campuran taekyon. Nah mungkin atlet-atlet di Hapkido, kalau dia sudah menang di kelas amatir, kan di Hapkido ada kejuaraan daerah, nasional, regional, dunia, mungkin bisa kerjasama dengan Bang Theo, mungkin Bang Soma, yang dekat dengan kantor pusat, diarahkan untuk berlatih ground fighting-nya, untuk masuk ke ajang One Pride, mungkin ya, ini untuk kedepannya. Luar biasa. Ingin melihat, inginnya itu semua bela diri bersatu gitu, karena di dalam ADART Hapkido sendiri tidak melarang praktisi Hapkido mengikuti bela diri lain. Itu jelas di dalam ADART, karena kita memahami setiap bela diri ada kelebihan, ada kekurangannya, dan dengan bertemu untuk fighting lah kita menelanjangi diri sendiri menjadi apa adanya, kemudian mengimprove apa yang kurang. Saya sangat support ada pertandingan antar aliran dan segala macam. Itu saja dari saya, Mas Danang. Terima kasih Mas Ferry. Selanjutnya closing statement mungkin dari Mas Indra. Ya Mas, terima kasih Mas Danang. Sebenarnya kalau melihat sejarahnya Okinawa Goju Ryu ya, itu pun di Okinawa sendiri bela diri itu bela diri campuran kebanyakan. Misal kita tahu salah satu muridnya Chojun Miyagi pendiri Goju Ryu, Eiichi Miyazato sendiri itu yang dikasih mandat untuk meneruskan dojonya, dia adalah judo juga, Goju Ryu juga. Dia sudah campur-campur. Belum lagi di atasnya sendiri itu guru-gurunya banyak. Ada yang belajar satu orang bisa belajar ke 5 guru atau kemana. Jadi sebenarnya
bela diri itu jangan terkotak ya. Kita bisa belajar macam-macam, yang penting cocok untuk badan kita, cocok untuk teknik kita, teknik kesukaan kita seperti apa. Mungkin itu juga di saya sendiri di Goju-Ryu itu ada teknik-teknik pengerasan badan. Paling gampang teknik pernapasan itu saya pakai Sanchin. Teknik pengerasan badan saya bisa Ude Tantren, yang si otot ini kan otot ini dihajar ke sejenis pohon atau tangan orang. Jadi otot lawan otot ini fungsinya untuk mengeraskan bagian otot ini. Nah, teknik-teknik itu kan juga berguna sekali untuk pertarungan agar kita tidak sakit. Kita bisa hantam orang dengan badan kita sendiri. Gitu. Juga apakah sebenarnya Okinawa Goju-Ryu ini kan tradisional ya, bisa dibilang teknik bela diri tradisional. Apakah bisa masuk One Pride? Menurut saya juga sangat bisa. Karena setahu saya, guru-guru saya juga yang di Indonesia ini beberapa kali mempunyai murid yang pernah dimasukkan dulu acara di RCTI ya, pertama sebelum One Pride itu ada. Ya, zaman dulu sekali itu. RCTI itu sebelum TPI ya? Iya. Sudah. TPI. Sudah kan, TPI dulu baru RCTI kan? Nah, dulu beberapa guru saya memasukkan beberapa muridnya, ada beberapa senior saya ikut pertandingan di TPI. Nah, ya jadi ya kita bela diri ya saling membaur satu sama lain. Nah, itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Oh, ternyata ini ada pertanyaan ini. Mohon maaf kita udah. Nah, itu jangan-jangan kan di mute semua, sebenarnya ada yang mau nanya tapi nggak bisa itu. Jangan-jangan. Ternyata ada di grup chat ini, di grup chat. Maaf. Iya, karena di mute ada kali ya. Pertanyaan dari Mas Pak Heri Prasetyo, ini pertanyaan. Siapa sih petarung yang paling menginspirasi Bang Theo? Ini pertanyaan untuk Bang Theo nih. Beliau Pak Hari itu dari sekretariat ya. Gimana Bang Theo? Siapa nih petarung yang paling menginspirasi? Yang paling menginspirasi saya adalah Rickson Gracie. Oh, sama ya. Rickson, pertama anak saya juga saya kasih nama Rickson. Karena memang dia salah satu orang-orang yang membuat saya, setelah saya menonton biografi dia, membuat saya terjun langsung untuk menjadi seorang praktisi bela diri dan mencontoh kehidupan seperti dia dahulu. Dia orang yang sangat tangguh di atas ring dan orang yang sangat berkeluarga. Itu dia. Bos. Siap. Ada pertanyaan Pak Hari. Cocok ya jawabannya Pak Hari? Sudah puas ya? Nah, insya Allah cocok, mantap katanya. Jadi izin ada lagi pertanyaan dari Pak Dias ini Pak Dias apa Mbak Dias ya? Saya tulisan doang soalnya di chat. Jadi mohon maaf ya, izin bertanya, kalau ikut bela diri apapun itu terkadang kan akan meningkatkan spiritualisme individu. Bahkan ada yang khusus perguruan silat lain yang sampai bisa menonjolkan sixth sense. Sedangkan di MMA ini kan full fisik seperti yang dibilang Komandan Pak Badar Haji, gitu ya. Nah, kalau di MMA ini apakah bisa sampai seperti itu, Bang? Apakah bisa sampai ke sixth sense, Bang? Izin. Tes izin. Ya, siap. Enggak ya. Jadi MMA itu enggak nonjolin fisik. Tadi ternyata ada sisi lembutnya. Ada sisi berendam es, terus yoga. Ya itu. Jadi kebanyakan orang awam ya termasuk saya sih, barusan saya baru ngerti. Jadi bukan cuma fisik, ada sisi non fisik yang dilatih. Cuma ya tergantung jalan yang ditempuh gitu. Jadi tetap semua ada soft, ada hard. Jadi nggak semuanya keras dihajar gitu. Ya, terima kasih. Oh, siap. Jadi demikian jawabannya Mas Dias. Apakah sudah oke atau butuh selain menjawab? Oh, sudah oke katanya Mas Dias. Siap. Jadi kita lanjutkan ya closing remark-nya, belum semua. Mungkin Bang Soma dulu kali, Bang Soma. Ada closing remark, Bang? Untuk menutup, Bang. Saya cuma bisa closing statement, sorry. Menyampaikan begini. Jadi bela diri ini sangat baik untuk kita, apalagi sebagai individu dan sebagai tugas bea cukai. Bisa melatih kedisiplinan, melatih mental, dan juga melatih fisik. Jadi apapun bela diri teman-teman itu berguna
diperdalam aja. Ada yang mungkin sekedar hobi, ada yang sekedar ingin lebih dari bisa menjaga diri, mungkin ingin berprestasi. Wadahnya banyak teman-teman. Di tempat kantor pusat dari Karate Amura pun banyak kompetisinya. Silakan dimantapkan. Juga kalau yang ingin berlatih ground fighting juga kita juga ada beberapa instruktur di sini, Mas Lukman, Mas Danang sendiri juga bisa. Dan bagi teman-teman yang ingin ada passion lebih, saya ingin menjadi atlet. Kenapa enggak? Karena saya juga punya mimpi juga ada atlet MMA dari Bea Cukai. Karena di sisi lain di Tigers itu tempatnya ada Kang Juli Silawanto itu dia PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ragunan sana. Itu juga beberapa rekannya itu main di TPI Fighting, si Rafal Muhammad sama Bang siapa itu yang sekarang. Jadi terus di kepolisian sudah banyak yang terjun di angkatan darat, angkatan udara, tentara, banyak juga yang bermain di One Pride. Di teman kita Pak Muklis ya, Bang Teo kenal ya? Ya, angkatan laut. Di samping atlet One Pride dia juga atlet boxing, atlet wushu, ya. Jadi tim pelatih wushu di SEA Games kemarin. Prestasi banyak. Jadi monggo teman-teman, kalau ada yang memang punya passion lebih, ingin terjun di MMA, mungkin misalnya saya langganan kompetisi karate, udah langganan juara nih, mungkin pengen bergabung, silakan disalurkan tuh Mas Danang, Mas Lukman, silakan bergabung gitu, nanti akan diarahkan. Kalau ingin benar-benar serius, silakan gabung ke tempatnya Bang Teo. Kita buka semua lah kesempatan semua pegawai. Jadi kurang lebih itu bela dirinya ya di Bea Cukai saya bisa bilang sih wajib ya. Di samping untuk kesehatan juga untuk menjaga diri karena tugas kita nggak tahu suatu saat kita akan ditempatkan di wilayah yang penuh dengan tantangan ya. Sebenarnya untuk event ini saya juga bisa diundang Pak Ignatius Agus itu. Pak Ignatius Agus yang terakhir di Guma ya. Beliau hampir tiap minggu itu selalu berurusan bersinggungan dengan penyelundup sabu. Sekali nangkep sabu bisa sampai 30 kilo dan yang ancaman itu baik secara fisik maupun secara non fisik banyak sekali. Nah, beliau ini kebetulan juga sangat open minded, semua bela diri dilalap sama dia. Dia mendatangkan pelatih kudo juga karate yang lebih intens lagi dengan pelatihnya langsung Pak David Kraft. Dia juga pelatih utama dari Krav Maga Indonesia. Nah itu penting tuh Mas Danang. Jadi kurang lebih seperti itu aja closing dari saya. Terima kasih Mas Danang. Siap. Nah, terima kasih Bang dan Soma. Nah, sebelum closing statement dari Bang Teo dan closing remark dari Bang Lukman, gimana kalau kita foto dulu nih? Jadi teman-teman diharapkan munculin wajahnya, nah, terus menghadap ke kamera. Kita foto dulu. Oke. Ya, nanti ketika nanti Mas Lukman minta tolong dipimpin Mas Lukman dengan bilang Bea Cukai, kita semua bilang makin baik gitu kali ya. Kayak biasanya kalau P2KP sukanya kan gitu biasanya. Tapi tapi nah ini ya, mungkin nggak bisa serentak ya kalau di Zoom ya. Gimana? Dulu Mas Dan. Gini aja ya. Gini aja ya. Ya gini aja ya. Oh ya nggak kelihatan, namanya juga foto ya kan, nggak kelihatan makin baiknya. Sorry, maaf. Ini difoto kan ya? Ya, difoto. Halaman 1 dulu ya, Bapak-bapak. Halaman 1 dulu. Foto nggak pakai suara. Kita sama-sama gini ya. Terus kita foto bareng. Ya, yang foto dari tempat Danang kan ya? Ya, Mas Ferry. Sudah kasih apa-apa, Nang? Mas Ferry, monggo Mas Ferry. Yang nyeklik soalnya Mas Ferry. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, yang halaman kedua. Masih ada yang belum buka ini. Oh, masih ada yang buka nih. Mas Aga dan Mas Divandi, Pak Fat, mungkin bisa dibuka videonya. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, selesai.
Siap. Nah, terima kasih banyak sudah foto. Sudah foto. Jadi selanjutnya kita dipersilakan Bang Theo untuk closing statement-nya, Bang Theo. Saya mau berterima kasih kepada semua saudara-saudara yang Bea Cukai, dari Bea Cukai yang sudah mengundang saya buat talk show ini pertama-tama. Terus kedua, setiap orang berhak untuk menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri untuk tujuan mereka masing-masing dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menjadikan diri versi terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan mengolah fisik kita dengan berolahraga. Dan sangat disarankan berlatih bela diri. Itu saja dari saya. Terima kasih Bang Theo. Selanjutnya closing mungkin Pak Lukman, dipersilakan. Baik. Ini awalnya saya cukup ini ya, melihat ini ternyata antusias dari teman-teman lumayan ya. Untuk awal tuh 50 orang kalau nggak salah hitung nih. Ini satu halaman kan 25 ya. Ada 250 lah kurang lebih. Ini cukup bagus menurut saya antusiasnya. Mungkin apa karena bintang tamunya Bang Theo kali ya. Aduh. Daripada ini kalau sama Bang Soma ini juga bintang tamu terkenal ini Bea Cukai ini. Ini kalau memang antusiasnya banyak, mungkin cocok kalau kita memang bikin berseri gitu ya, berseri, cuma nanti tinggal temanya dipilih, ganti tema apa, mungkin bisa temanya bela diri lain atau bukan cuma bisa tema bela diri atau tema bukan bela diri tapi terkait bela diri gitu kan. Begitu. Mungkin seperti itulah. Nanti diharapkan makin banyak. Bagus sih kan ini jadi forum istilahnya kayak nasionalnya Bea Cukai tapi terkait bela diri kan. Bagus semakin nanti memberikan wacana juga memberikan ini ya nilai-nilai positifnya itu. Mungkin itulah ya, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya bergabung di sini. Semoga sama-sama memberikan manfaat ke depan bisa makin baik. Terima kasih. Gitu aja Pak Danang. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Lukman. Jadi kita sudah sampai ke penghujung acara. Dari tema kita dari Customs MMA Talk pertama dengan tema peran bela diri bagi pegawai Bea Cukai, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa perannya sangat penting dari sisi fisik, yaitu dari sistem imun, lalu dalam sisi pencegahan tindak kejahatan dan bahaya kecelakaan, lalu juga dari sisi pelaksanaan tugas sebagai law enforcer, dan juga peran bela diri juga sangat penting untuk sebagai solusi untuk mengatasi potensi-potensi non-fisik, yaitu meningkatkan kesehatan mental dan mencegah depresi. Dan juga kita juga sudah mendapatkan beberapa insight bahwa bagaimana sih pegawai Bea Cukai ketika kalau misalnya ingin berprestasi di One Pride. Nah, jadi kita sampai ke ujung acara. Terima kasih bagi teman-teman yang bertahan sampai sekarang. Dari awal mulai sampai sekarang kita ada 35 lebih. Antusiasnya sangat kita apresiasi dan sangat terima kasih pada host-host kita. Bang Theo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan berlatih, mempersiapkan untuk menjadi versi lebih baik ya. Yes. Dan juga dan Soma, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Pak Lukman, Pak Ferry, Pak Indra, dan rekan-rekan sekalian di masa-masa pandemi dan WFH-WFO ini sudah menyempatkan waktunya bersama kita untuk bergabung di sini. Nah, selanjutnya sedikit promosi, bisa di-follow IG-nya Bang Theo di Theodorus. Gimana Bang? Theodorus Ginting. Theodorus Ginting, ya bisa subscribe juga channel YouTube-nya. Nah, dan juga ada Instagram-nya dari Hapkido, hapkido.danaraksa, pakai H ya. Benar ya Mas Ferry ya? Betul. Ya, dan juga Bang Soma di PSO Priuk juga punya Instagram. Bang Lukman punya Instagram juga. Octopus ya Mas ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Dan ada juga Instagramnya Customs MMA Club. Kita bisa, teman-teman bisa follow untuk saling share-share teknik-teknik atau mungkin bela diri bisa di-follow. Nah, jadi sekian saja, sekali lagi terima kasih. Mungkin karena awalnya kita lupa membuka dengan doa, mungkin ditutup tetap dengan doa ya. Jadi tidak bikin dosa dua kali ya. Nah, jadi sebelum menutup, dipersilakan berdoa menurut
agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih sekali lagi bagi rekan-rekan sekalian, komandan-komandan. Kali ini kita tutup. Monggo dipersilakan kali aja ada tali kasih gitu, udah lama tidak ketemu dengan teman-temannya. Ini channelnya masih dibuka kali ya sama Mas Ferry ya? 5 menit atau 10 menit kali masih ada. Masih, monggo Mas. Monggo. Kalau misalnya ingin terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin dulu ya, terima kasih. Terima kasih Bang Theo. Terima kasih Bang Theo. Mari Pak. Sukman, kapan ke Jakarta? Siapa Indra yang nanya ya? Tunggu kamu tarik Indra. Mas, ada latihan. Ditarik lah Indra. Samujo. Masuk Mas Danang tuh. Mas, tarikin Mas Lukman, Mas. Gimana caranya gue aja? Latihan-latihan. Ada Master Danang. Mas Danang. Siap. Aku ide nih. Gimana kalau bikin kayak misalnya bela diri praktis? Maksudnya gimana tuh? Webinar aja bela diri praktis gitu. Kayak 2 orang. Kan kita PSBB lagi nih gitu kan. Nah, gimana? Misalnya Mas Ferry bisa nih kan Hapkido beberapa tekniknya ya, kunci-kuncian. Online. Kunci, ajar, jatuhin. Nah, itu kan bisa dibikin tuh ya, Mas? Menarik juga kan kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Jadi kayak sharing teknik gitu maksudnya? Nah, sharing teknik tapi ya simpel-simpel yang ya praktis-praktis aja. Oh iya. Latihan bersama gitu ya, Entar. Kayak latihan sama. Kan mumpung PSBB lagi juga nih. Modelnya mau live atau gimana? Live aja. Ya, nanti tinggal itu kali ya. Live. Tinggal dijadwalin aja. Mohon izin Mas Danang, saya duluan ya. Siap. Ya, makasih Bang Soma. Sampai ketemu. Pak Badar lama nggak ketemu juga ini. Dulu latihan di P2 kita Pak Badar ya. Itu malah sebelum ada Danang ya Pak Badar ya. Satu lagi siapa tuh? Yang orang Purwokerto ya? Siapa? Udah keluar Pak Mas itu. Siapa Mas yang orang Purwokerto? Ya itulah pokoknya. Mas Faisal. Faisal. Udah keluar Pak dari Bea Cukai Pak. Faisal udah keluar dari Bea Cukai. Oh, keluar. Ya. Udah konsultan IT dia. Oh. Karena nggak gabung di sini. Sebenarnya kalau tahu mesti gabung sih dia, mungkin nggak tahu ya. Oh iya, aku lupa ngasih tahu juga. Kan ada di custom semangat banget tuh latihannya. Tapi nggak tahu sekarang kayak udah nggak tahu mungkin sibuk ya. Nggak kabar lagi. Sudah kalau gitu. Mas izin off ya Mas ya. Izin. Oh iya, ya udah. Saya juga izin. Asar ya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Semuanya. Oh, terima kasih.